Wajir, keren banget. Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Monk Art episode ke-43. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. This is Louis. Apa nih, dia bawa koran nih, Laura. 10 pembalap cantik dalam balapan Monk Art. 10 pembalap cantik. Boomster? Tapi yang ini. Oh, Apaan itu? di saat babak penyisihan, Louis melakukan evolusi Z. Louis pakai evolusi Z. Sudah jelas. Mungkin Oh. kamu waktu itu. balapan antara Louis Oke, Louis bakal ngelawan si Ghost Rider. Oke, kita langsung dilihatin hasilnya. balapan sudah memasuki putaran terakhir. Langsung lap final, anjir. Itu semua hanya ada dalam kepala Louis. Kepalanya. Siapa ini? Apa mereka bertiga itu anak kembar? Evolusi Z, let's go. Les Abut. Tapi nggak jadi-jadi. Mengurangi kecepatannya. Ini kesempatan emasku. Ini kesempatan emasku. Ubah dan menangkan balapan ini. Ini pertama kalinya kita ngeliat animasi Dante berubah jadi Megaroid ya. Soalnya kan sebelumnya dia bisa manggil sendiri gitu tanpa harus dipanggil sama racernya. Oh. Siapa? Lancelot tetap menang, anjir. Louis de Broglie 14. Oke, Jin. Ini siapa nih? Sangat buruk. Anak kembar tiga yang tadi. Aha. Kalian datang kemari. Apakah itu adik-adiknya? Kau tidak akan bisa memenangkan Grand Prix. Kau tidak Anjir. bisa menjadi kesatria. Pada nggak percaya. Aku melihat balapanmu Siapa ini? yang sangat menyedihkan tadi. Ibu, Ibu. Kau belum lupa perjanjian kita, bukan? Perjanjian? menjadi kesatria. Aku akan menjual istana Broglie dan menyerahkan gelar bangsawanku. What the hell? Kau? Hanya masalah keluarga. Hanya masalah keluarga. Apa maksudmu? Kita datang kemari bersama-sama. Kita sudah Let's go, Sena. Setelah kita berpisah di Sky Valley, Aha. aku pulang untuk mencoba mendapatkan evolusi Z. Ayahku juga pembalap Monk Art, Oh. tapi ayahku tiada 5 tahun yang lalu. Tunggu, saat mencoba menyelamatkan seorang anak, Louis de Broglie 13, Oke. Si Chen tahu sesuatu. Anaknya. yaitu salah satu pembalap yang memulai evolusi Z Oh. Monk Art. Aku membaca semua yang ada di lemari bukunya. Aha. Rahasia di balik evolusi Z. Rahasia di balik evolusi Z. Oke. Dia selalu latihan sama Lancelot. Anjir, kenapa ditabrak? Mendapatkan evolusi Z, Membaca jurnal ayah Waduh. tidak berguna. Ini kayaknya kayak beda ibu gitu ya. mereka itu adalah Tuh kan, ibu kandungku sudah tiada. diriku. Aku mempercayai ajaran ayahku. Let's go, Louis. Evolusi Z. Oh, dia udah selalu nyoba evolusi Z tapi nggak bisa. Satu-satunya usahaku yang berhasil. Itu satu-satunya usahaku yang berhasil. Di balapan tadi, ibu tiriku ingin menjual istana keluargaku hanya. Wah, anjir, ibu tirinya pengen ngejual istana. Aku tidak ingin mengatakan semua ini saat kita akan berhadapan. Oke, Louis. Aku senang kau sangat bertekad. Bukan berarti aku akan menahan diri. Anjay. pengawal pribadinya Putri Sena kan? Apa yang kau katakan? Ronde pertama, luar biasa. Draka, Rarken lawan Bibi de Babi. Lah, Sangat membosankan. sangat membosankan. Evolusi Z. Evolusi Z. Les Abut. Oke, kita dilihatnya sekilas-sekilas pertarungan yang lain ya. Evolusi Z. Sambil juga kita dilihatin usaha Louis buat dapetin evolusi Z. Evolusi Z. What the hell? Bisa evolusi Z? Kenapa ini tidak bekerja? Kenapa ini tidak bekerja? Kita nggak dilihatin evolusi Z-nya, Jir. Anjir, sampai pingsan. Jinhai akan memulai balapan keduanya. Oke, Sepertinya kemungkinan besar Jin akan memenangkan pertandingan. kemungkinan besar Jin akan menang. Ketiada. Waktunya untuk kembali bekerja. Waktunya untuk kembali bekerja. Siapa ini dalam kastil? Monk Art kesayanganku. Oh, Monkat yang tadi bomber-bomber itu ya.
Dan ya, itu dia reaction untuk episode 43 dari Monk-Art. Pada episode kali ini, kita lebih digali lagi ya tentang karakter Louis the Broglie ke-14. Seperti yang kita tahu, Louis ini berasal dari keluarga bangsawan yang punya record selama 300 tahun. Tapi sayangnya, semenjak Louis the Broglie ke-13 alias ayahnya si Louis ini meninggal 5 tahun yang lalu juga ibu kandung si Louis ini udah meninggal. Pada akhirnya ibu tirinya tuh yang kayak mengambil alih ya. Nah di situ si ibu tirinya itu kayak bikin perjanjian gitu loh sama si Louis. Kalau lu nggak bisa menangin perlombaan Monk-Art ini, lu harus ngejual istana lu dan lu harus bekerja selamanya di tambang emas milik gua. Jadi bisa dibilang ibunya ini kayak ibu tiri yang sangat-sangat kikir ya. Bukan cuma ibu tirinya doang, tapi adik-adik tirinya ada si Ray Roy. Mereka berempat ini benar-benar pengen ngelihat si Louis gagal. Lalu juga kita dilihatin gimana usaha keras si Louis buat dapetin evolusi Z. Tapi sayangnya Louis cuman bisa ngeakses evolusi Z itu cuman sekali pada saat di babak penyisihan pertandingan Posca ya. Dia belajar buat dapetin evolusi Z itu baca-baca dari jurnal peninggalan ayahnya. Soalnya si Chen ini tahu tentang ayahnya kan, bahkan tadi dibilang ayahnya Louis adalah salah satu orang yang pertama kali bisa menggunakan evolusi Z. Nah makanya si Louis itu belajar dari jurnal ayahnya, tapi benar-benar masih belum bisa mengakses sepenuhnya. Lalu juga tadi kita dilihatin sekilas pertandingan-pertandingan yang lainnya ya. Kayak si Michael ngelawan Raiden, udah pasti dimenangkan Michael, soalnya tadi dia nggak akses evolusi Z, cuman kita nggak diliatin. Lalu si Baby B ngelawan Vettel, udah pasti menang Vettel. Nah pertandingan berikutnya itu akan jadi pertandingan antara Louis melawan Jin. Tapi sepertinya bakal ada semacam sabotase gitu ya dari Aubis dengan menggunakan Monk-Art bombernya. Soalnya tadi si Deso bilang kan, kalau Kate bisa meninggal karena sebuah kecelakaan yang tidak diduga, kenapa Jin tidak bisa mengalami hal yang sama ya? Dia ngomong kayak gitu tuh kayak ngode ke Aubis supaya ngelakuin sesuatu. Kehormatan seorang ksatria. Oke, ini Louis dan ayahnya. Sebentar lagi, ayah. Gelar kesatria hanya diberikan pada mereka yang mengikuti kode kesatria. Anjay. Kesatria. Oh ya, soalnya sebelumnya dia pingsan anjir. Babak semifinal Grand Prix. Let's go semifinal. Jin Hai lawan Louis the Broglie. Dih, keluarga tirinya anjir. Nama keluarga Broglie akan hilang untuk selamanya. Monk-Art masuk lintasan. Oke, dimulai dengan adu-adu body. Langsung Megaroid. Draka Megaroid. Bola api. Di spam anjir. Oh iya bisa gitu, gua lupa. Megaroid. Lancelot Megaroid. Boom. Tombaknya. Anjir. Oh, Dragonic Buster. Pecah ya. Nice. Langsung serangan bertubi-tubi. Waduh, Aubis memulai rencananya. Wah, dibuka. Let's go. Dragonic Buster juga. Evolusi Z. Grabbers. Sumpah gue suka sih Monk-Art pas jadi evolusi Z. Wah, bomba. Masuk lintasan anjir. Apa yang terjadi? Monk-Art itu. Anjir. Dikejar-kejar coy. Oh. Bahkan Metroidnya bisa kayak gitu. Bisa jadi robot juga ya. Anjir. Seluruh sirkuit ini akan hancur. Ini kesempatan Louis buat menang. Menjadi seorang kesatria. Tapi apakah dia bakal lakuin hal tersebut? Menang atau kalah. Keluarkan Draka dari sana. Dan
Gelo, kehormatan seorang kesatria. Sebenarnya, Evolusi Z. Wajir, keren banget. Wajir, holy moly. Lance Arthur sekarang menyerang. Lance Arthur. Apa yang sedang kau lakukan? What the hell? Please say Lance Arthur. Oh, gelo. Sekuat itu anjir. Oh, wasit melambaikan bendera merah. Apa tuh? Apa dihentikan sebentar? Oh, dihentiin. Apa Draka selamat? Lance Arthurnya. Tekan Drabus. Hah? Lancelot? Nice. Aku mengundurkan diri. Asik. Lanjutkan balapan ini lagi. Jin selalu menang ketika musuhnya tuh mengundurkan diri, anjir. Bukan seperti itu lagi. Aku terkesan dengan kehormatanmu, Louis. Oke. Tentang menjual istana itu, kita akan membicarakannya Uh. lagi. Oh, tapi ibu. Kau membuatku teringat akan ayahmu. Asik. Ternyata ibu tirinya tuh gak seburuk itu. Sah. Anjay. Balapan berikutnya, Vettel dan Michael. Oke. Kita akan lihat siapa yang akan menghadapi Jin di final. Aku mengandalkanmu, Lancelot. Anjas. Semakin terus semakin Louis. Wih. Louis. Poster juga ada. Gelo, Louis jadi sangat-sangat populer. Semuanya ini berasal dari perusahaan emas. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 44 dari Mongkart. Pada episode kali ini, ya betul, terjadi pertarungan semifinal antara Jin dan juga Louis. Lagi-lagi kita dikulik lebih banyak tentang masa lalu si Louis ya. Kita diliatin wujud dari bapaknya alias Louis the Broglie ke-13. Bisa dibilang si Louis benar-benar mengikuti seluruh ajaran dari bapaknya ya, bahkan tentang kehormatan sebagai seorang kesatria. Pada saat pertandingan semifinal, sebenarnya awalnya cukup seimbang. Sampai pada akhirnya si Draka berubah menjadi Drabers. Di situ Lancelot kayak ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di tengah pertandingan tiba-tiba Mongkat Bomber miliknya si Aubin ini pada muncul kelintasan dan ngeganggu Draka, bahkan sampai ngebuat si Draka itu kayak nyangkut di tembok. Nah, ketika nyangkut, si Mongkat Bombernya ini pengen ngedeketin lagi Draka ya, supaya bener-bener ngancurin. Tapi untungnya Louis dan Lancelot berhasil melakukan evolusi Z dan berubah menjadi Lance Arthur. Jujur, desainnya keren banget dan kayaknya gue bisa bilang evolusi Z favorit gue adalah si Lance Arthur. Lancelotnya bener-bener kayak berubah jadi kesatria sejati gitu. Lalu punya shield. Beatroid dan Megaroidnya kan cuman kayak pakai tombak doang ya. Tapi ketika udah berubah jadi Gigaroid, tombaknya masih ada, tapi juga punya shield yang super-super raksasa. Si Lance Arthur ini benar-benar ngedrobos semua bomber Mongkart. Tapi sayangnya ya, karena apa yang dilakukan, si Lance Arthur ini udah nggak bisa melanjutkan pertarungan, dan Louis mengundurkan diri dengan terhormat. Lagi dan lagi, Jin lolos ke tahap berikutnya itu karena musuhnya terjadi sesuatu. Di pertandingan sebelumnya kan, yang lawan si cewek rubah, pada saat dia mau ngelakuin evolusi Z, tapi ternyata dia pingsan karena kehabisan energi, jadi otomatis si Jin yang lolos ke semifinal. Nah, di semifinal, si Louis menyelamatkan Draka sehingga dia tidak bisa melanjutkan pertarungan, dan ya, si Jin pun lolos ke babak final. Nah, berkat apa yang udah dilakuin oleh Louis, ibu tirinya tuh kayak mulai, mulai menghormati Louis lah, mulai mengakui. Dan lalu untuk pertandingan semifinal lainnya, yaitu Michael melawan Vettel akan terjadi harusnya sih di episode berikutnya ya. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review episode 44 dari series Mongkart. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.